Halo guys, gue Holid and welcome back to Holidit. Apa kabar kalian semua yang lagi nonton nih? Lagi posisi apa sekarang? Lagi duduk, tiduran, atau tiduran sambil duduk? Apapun posisinya, yang penting kalian semua sehat walafiat. Amin ya Allah, amin. Alright. Oke, di video gue kali ini gue akan bahas kasus penghilangan nyawa yang ada hubungannya dengan hal-hal mistis nih guys. Dan sampai sekarang kasusnya belum terpecahkan. Langsung aja mari kita bahas misteri kematian Jeanette De Palma yang belum terpecahkan. Perempuan ini bernama lengkap Jeanette De Palma. Kita panggil saja dia Jeanette, yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1956 di kota Springfield Township, New Jersey, Amerika Serikat. Tidak terdapat banyak cerita masa kecil yang bisa ditemukan, tapi yang pasti keluarga Jeanette De Palma adalah keluarga yang religius karena mereka sering banget nih pergi ke gereja bersama-sama hingga pada sore hari tanggal 7 Agustus 1972 pada hari Senin. Jeanette yang baru berusia 16 tahun meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke rumah temannya dengan memakai kereta api. Ibunya percaya aja dong dan yakin kalau nih anak bakal pulang tepat waktu karena si Jeanette juga izin kayak aku pulang sebelum malam ya mah. Tapi malamnya si Jeanette belum pulang juga. Lalu si ibu sampai datengin ke rumah temannya untuk bertanya, tadi Jeanette main ya, masih ada gak ya? Setelah tiba di sana, perasaan ibunya makin panik karena Jeanette gak ada di rumah teman-temannya. Temennya juga bilang kalau dia hari ini belum pernah ketemu Jeanette sama sekali. Wah, makin panik dong karena si ibu merasa Jeanette main tapi pas didatengin kok nggak ada. Temannya pun juga belum pernah ketemu Jeanette pada hari ini. Akhirnya mereka pun lapor polisi untuk mencari kemana Jeanette ini berada. Hingga pada tanggal 19 September di tahun yang sama, setelah 6 minggu pencarian hilangnya Jeanette yang entah kemana dia berada. Lalu ada seorang wanita bersama anjingnya sedang jalan-jalan di tambang Howdale. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, gue pengen kasih tahu nih, kalau luas tambang Howdale itu adalah 120 hektar yang dipenuhi dengan bebatuan dan hutan-hutan. Letaknya pun juga masih sama di tempat Jeanette tinggal, yaitu Springfield, New Jersey, Amerika Serikat. Oke, lanjut. Setelah wanita dan anjingnya sedang bermain kejar-kejaran di dalam hutan, tiba-tiba wanita ini dikagetkan dengan anjingnya yang membawa pulang lengan tangan manusia yang sudah membusuk. Karena panik, wanita ini pun langsung menghubungi kantor polisi terdekat dan tak lama kemudian, para polisi datang untuk menyisir area tersebut. Sesudah polisi datang, mereka pun mulai mencari nih letak sumber dari mana lengan tangan kanan itu berada. Saat pencarian berlangsung sampai ke atas tebing, tiba-tiba polisi menemukan sebuah mayat yang tak dikenal dalam keadaan tengkurap, lengan kiri yang sudah disilipkan di bawah kepala, dan lengan kanan yang hilang. Telah dipastikan bahwa bagian yang hilang tadi itu adalah lengan kanan yang dibawa oleh anjing tersebut. Tapi yang paling aneh adalah apa yang ada di sekitar jasadnya. Menurut beberapa saksi yang ada di tempat kejadian, bahwa sisa-sisa kerangka tubuhnya itu dikelilingi oleh balok kayu yang diletakkan seperti bentuk peti mati. Selain itu, dikabarkan juga ada beberapa salib-salib kecil buatan dari batang kayu yang tersebar di sekitarnya, dan sisa-sisa hewan yang sudah terpotong-potong. Setelah diidentifikasi, mayat itu ternyata adalah benar mayat Jeanette De Palma yang dilaporkan telah hilang selama 6 minggu yang lalu. Jasad Jeanette pun diotopsi untuk mengetahui penyebabnya lebih lanjut. Karena polisi mengira ini terjadi karena pembunuhan. Tapi hasil otopsi menunjukkan jenazah dan pakaiannya tidak menunjukkan bukti adanya patah tulang, luka tembak maupun tusukan pisau, yang berarti dugaan awal pembunuhan tadi itu tidak benar dan tidak terbukti. Kemudian dilakukanlah tes kedua, yaitu tes toksikologi. By the way, toksikologi ini adalah tes untuk mencari tahu apakah seseorang memakai obat-obatan terlarang sebelum dia meninggal. Setelah dilakukan tes itu, hasilnya negatif, yang berarti tidak ditemukan adanya obat-obatan terlarang dalam tubuh Jeanette. Walaupun petugas otopsi mendeteksi adanya kadar timbal yang cukup tinggi di dalam tubuhnya. Akhirnya, polisi menetapkan bahwa Jeanette De Palma tewas akibat keracunan timbal.
Ya walaupun dia tidak ditemukan adanya obat-obatan terlarang dalam tubuh Janet. Setelah 2 minggu jasad Janet ditemukan, sejumlah surat kabar melaporkan bahwa Janet mati akibat menjadi korban tumbal aliran sesat. Hal ini juga diperkuat karena kabar ya, tempat ditemukan jasad Janet yaitu di tambang Hodel yang dekat dengan cagar alam Wachung Reservation, yang dimana ada rumor beredar bahwa tempat itu adalah tempat ritual oleh organisasi sesat. Tapi jauh banget sebelum kasus Janet ini ada gitu guys. Karena kasus kematian Janet belum jelas apa penyebabnya, sehingga banyak banget bermunculan teori-teori yang beredar di publik. Kita mulai dengan teori pertama. Janet merupakan korban dari pembunuh berantai asal New Jersey, yaitu Richard Cottingham, yang biasa dikenal sebagai Torso Killer, karena dia telah mengirim surat kepada jurnalis bahwa dia mungkin telah aja menculik dan membunuh Janet saat dia sedang menumpang di truk. Pernyataan Richard ini juga dicetak dalam edisi yang berjudul Death on the Devil Touch. Tapi sayangnya belum ada nih pembaruan dari info ini, apakah benar or not. Ya, jadi masih ngawang-ngawang aja guys. Kemudian teori kedua, Janet tewas karena overdosis obat-obatan terlarang dan teman-temannya panik, lalu dibuanglah tubuhnya di tebing itu. Karena tempat jasad Janet ditemukan adalah tempat pesta, yaitu tempat di mana para remaja di sana mengonsumsi ganja dan sejenisnya di tempat tersebut. Hal ini juga diperkuat karena Janet sesekali mengisap marijuana untuk bersosialisasi. Ya walaupun teori kedua ini sangat melenceng dengan teks toksikologi yang tadi, yang disebutkan bahwa di dalam tubuh Janet tidak ada obat-obatan terlarang. Hingga muncul teori ketiga. Teori ini cukup populer di kalangan publik karena teori pertama tidak ada tanda pembunuhan. Berarti salah dong. Teori kedua, tidak ada tanda-tanda obatan-obat terlarang, yang berarti juga salah. Kemungkinan teori ketiga, Janet mati karena dijadikan tumbal organisasi sesat. Yang telah kita ketahui sebelumnya, setelah 2 minggu ditemukan jasad Janet, beberapa surat yang melaporkan bahwa Janet mati akibat tumbal aliran sesat itu mengatakan, aku masih remaja ketika mayat Janet De Palma ditemukan di kota sebelah. Sekitar 2 tahun sebelumnya, ada banyak banget pembicaraan di sekolahku tentang aliran sesat di daerah itu. Mereka dikenal sebagai The Witch. Ini hanya teori, mungkin mereka hanya ingin menunjukkan diri atau memang mencari tumbal untuk ritual tersebut. Hal ini juga diperkuat karena saat sebelum lokasi kejadian, mereka menemukan anak panah yang diukir di pohon, yang seakan-akan tuh menunjukkan ke arah jasad Janet ditemukan. Lalu, di sekelilingnya ada juga hewan-hewan mati yang diikat ke pohon dengan tali dan beberapanya di dalam toples. Semakin aneh dong, hewan dimasukkan toples buat apa gitu kan. Hingga tak lama kemudian ada laporan tentang hewan-hewan yang dipotong-potong dan digantung dengan cara yang sama di Wachung Reservation. Yang telah kita ketahui, Wachung Reservation adalah TKP yang dekat banget dengan jasad Janet ditemukan. Reservasi ini juga telah dilaporkan menjadi pusat kegiatan setan selama bertahun-tahun. Nah, maka dari itu gue bilang kemungkinan teori ketiga ini adalah yang mungkin masuk akal tapi belum bisa dipastikan benar. Karena dari beberapa teori yang udah kita bahas, misteri kematian Janet De Palma masih belum terpecahkan hingga sekarang. Meski teori-teori tentang pembunuhan berantai, overdose obat-obatan terlarang, dan ritual aliran sesat menawarkan perspektif yang berbeda-beda, semuanya masih berada dalam ranah spekulasi yang belum pasti. Masih belum tahu nih apa penyebab asli dari kematian Janet De Palma. Hingga ada perkembangan lebih lanjut atau bukti baru yang muncul, kebenaran di balik kematian Janet akan tetap menjadi teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan tanpa jawaban yang pasti. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Janet De Palma mati karena dibunuh, overdosis obat-obatan terlarang, atau karena tumbal dari organisasi sesat? Komen di bawah, gue mau tahu pendapat dari kalian semua. Dan jangan lupa subscribe plus nyalain loncengnya supaya kita bisa sharing lagi. Oke guys, bye-bye.